yang kita muliakan bersama guru kita Kiai Haji Husein, yang kita muliakan guru kita Ketua DKM Al-Mukarram Ustaz Nizar Salim, yang kita muliakan guru kita Ustaz Samawi. Jemaah sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh seperti ini. Semoga ini menjadi istiqomah kita untuk belajar mencari ilmu hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya saya yakin dulu kita baca di Wasoil, karena saya ada bab khusus yang berhubungan juga dengan Maulid Nabi dan berhubungan juga dengan fenomena akhir-akhir ini, ya, fenomena di mana ulama sekali berulama pun ternyata masih kurang adab tuh kalau dalam bahasa Inggris namanya behave, ya, perilaku. Kalau kita bilang sopan santun, sebenarnya bukan sopan santun, ada lebih tinggi lagi, akhlak. Ya, seorang ulama pun bisa melecehkan Rasulullah. Ya, katanya ulama, nggak tahu budayawan atau ulama. Ya, hal yang seperti ini, jemaah sekalian, yang sangat memprihatinkan kita semua. Mungkin yang kemarin saya sempat diskusi juga dengan Kiai Husein mengenai ya itulah, ya, melecehkan Rasulullah, melecehkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan lain sebagainya. Itu ulama zaman sekarang seperti itu. Makanya di dalam Islam, kenapa Islam itu sampai sekarang itu tetap di dalam jalurnya? Karena setiap orang Islam itu wajib apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan saudaranya yang terpeleset, ingatkan saudaranya yang jatuh. Kalau saudaranya menyimpang, ingatkan lagi. Ya, makanya dulu di zaman dulu itu ada Syiah, Khawarij, maka timbul ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam setiap zaman pasti dalam umat Islam ada yang tetap pada garis lurus, pada sunnah Rasulullah. Pasti ada setiap zaman seperti itu. Karena setiap zaman pasti ada sempalan-sempalan atau yang terpeleset, pasti seperti itu. Ya, dulu zaman Rasulullah wafat, zaman Abu Bakar ada timbul Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar meluruskan. Kemudian zaman Ali timbul Khawarij, timbul Syiah. Seperti itu. Setiap zaman pasti. Sekarang pun ada seperti itu. Ada tokoh negara, ya, yang menyiapkan Rasulullah dengan tokoh itu nggak boleh. Rasulullah itu nggak boleh disamakan. Hatta sekarang orang, kenapa? Anda kalau melihat film orang Barat pun kalau mau buat film, Rasulullah itu nggak ada wajahnya, nggak ada wujudnya, cuma sinar doang. Karena nggak bisa, Rasulullah itu nggak bisa digambarkan. Orang Barat loh itu, yang non Muslim, itu membuat film, itu Rasulullah itu cahaya doang, tulisannya Muhammad. Tapi yang nabi-nabi lain kan bisa tuh berbentuk figur aktris gitu. Rasulullah nggak bisa, nggak boleh. Apalagi sampai melecehkan.
Makanya di sini nanti di dalam poin saya lupa. Nah, di dalam poin 13 menjauhi hal-hal yang menyakiti hati Rasulullah itu banyak sekali. Ya, saya mau ngertiin ayat membahas ini. Jadi adab ini kan di dalam Al-Quran maupun hadis itu ada beberapa tingkatan. Jadi yang paling tinggi adab kita kepada Allah. Nanti kita bahas di kitab ini ada. Cuma jelimet kata-katanya jadi panjang, mungkin beberapa pertemuan. Ini saya rangkum. Yang kedua adab kepada Rasulullah. Ini yang kita bahas. Cuman ini sebetulnya masih kurang, masih banyak. Cuman karena waktu nggak cukup, mungkin bisa 20 halaman. Ya ini kita saring aja. Kemarin saya suruh print staff saya juga. Ya. Kemudian ada kepada Rasulullah, kemudian ada kepada guru dan ulama. Yang keempat ada kepada orang tua. Yang kelima adab kepada istri dan anak. Yang keenam adab kepada sesama muslim. Yang ketujuh adab kepada sesama manusia. Ingat, ada adab kepada muslim, ada adab kepada manusia. Yang kedelapan kata Rasulullah di sini di kitab Al-Ghazali diterangkan adab kepada alam, termasuk binatang dan lain sebagainya. Itu sudah diajarkan di dalam Islam. Makanya kalau orang pernah ngaji itu tahu adab. Makanya kata Rasulullah sampai maaf ya, adab buang air kecil aja itu udah diajarkan kepada Rasulullah. Harus duduk, jangan menghadap kiblat, ta'awud dulu. Ya toh karena kalau kita buka aurat kita setan bisa melihat, makanya harus ta'awud dulu. Kemudian kata Rasulullah kalau di luar jangan di lubang semut dan lain sebagainya. Ini udah diajarkan semua. Lah ini ada pada Rasulullah. Yang paling fatal ada pada Allah dan Rasulullah itu bisa menyebabkan kemungkaran, kekafiran. Itu yang harus saya. Kalau kepada guru mungkin ya ilmu kita nggak bermanfaat, nggak ada hikmah. Misalnya kita nggak punya adab kepada guru. Tapi kalau kepada Allah dan Rasul konsekuensinya sangat besar. Bisa menjadi kufur, kafir, murtad. Seperti itu. Makanya harus hati-hati. Dan semoga yang pembahasannya sedikit ini bisa bermanfaat. Ini ya saya rangkum, mungkin ya bisa saya rangkum. Nanti kalau dalam pembahasan ini kita nggak sampai, silakan dibaca di rumah, ya direnungkan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita semakin mencintai Rasulullah, ya kita semakin mencintai Rasulullah. Ya, jangan sampai ada sedikit pun di hati kita keraguan sampai melecehkan Rasulullah dan terutama ahli bait dan keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Ya, ini fenomena di sekarang kita. Jadi dulu Syiah itu untuk istilahnya mendegradasi Rasulullah, itu mengkafirkan dulu sahabat-sahabatnya. Abu Bakar itu dikafirin dulu. Karena apa? Hadis itu kan banyak dari situ. Nanti kalau sudah kafir, dianggap kafir, kan hadisnya nggak berfungsi, nggak diakui. Nah, nanti sebetulnya sasarannya ke Rasulullah. Jadi orang-orang terdekat dulu digradasi. Makanya sekarang juga begitu, ada ya feeling seperti itu, tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Inilah kita harus saling mengingatkan. Ya, kalau sekarang ini ada hal seperti itu, kita jemaah di sini jangan sampai. Ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Arab adab itu al-adabu huwa miratal hayat. Jadi adab itu sebetulnya
Miracle itu cermin, ya. Makanya kata-kata mirror bahasa Inggris itu cermin itu kan mirror. Itu diambil dari bahasa Arab, diserap dari dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab. Ya, cermin itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan mirror. Makanya ada kaca film yang mirrornya 80%, 70% kan ada kaca mobil. Ya, mirror itu cermin. Dari bahasa Inggris itu diserap dari bahasa Arab. Jadi adab itu sebetulnya cerminan dari kebiasaan atau kehidupan. Jadi orang yang biasa dari kecilnya bagus, ya maka insya Allah gedenya juga bagus. Adab. Jadi adab ini kata Imam Al-Ghazali di sini itu bisa dipupuk dan diuji. Dan memang harus begitu. Harus begitu. Makanya di pesantren, kalau dulu di pesantren Pak, itu dalam masih ibtidah itu diajarin namanya kitab Ta'lim al-Ta'lim. Adab penuntut ilmu, adab terhadap guru dan lain sebagainya. Makanya lihat, maaf ya, orang yang rata-rata lulusan pesantren, maaf kata, adabnya itu biasanya tinggi. Ya kepada guru, ya itu masih ada adab, masih tinggi. Cium tangan, mencium pipi, ya ada. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ada yang bilang cium tangan itu katanya berlebihan. Nggak ada cium tangan itu berlebihan. Itu ada dalilnya. Nanti kita bahas dalam waktu ya. Seperti itu. Ada. Jadi hatta ya kalau di pesantren itu kalau masih ini Pak, ada guru jalan aja itu nggak berani Pak, kita di depannya itu. Makanya kita minggir dulu, silakan dulunya jalan dulu, baru kita di belakang. Seperti itu. Itu adab-adab yang kecil. Itu di dalam kitab taklim itu ada di situ diterangin. Sampai jangan bagaimana bersikap terhadap keluarga, guru dan lain sebagainya. Itu ada. Ini penting. Ya, ada. Setelah Muhammad Rasulullah menjadi rasul, maka adab kita itu harus sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya di sini ada bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya. Si Rasulullah berkata, Tuhanku telah mendidik akhlakku sehingga menjadi akhlak yang baik, yang lebih baik. Itu. Jadi akhlak kita, adab kita sekarang itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah memberi contoh. Yang 8 tadi ada 8 dalam kitab Al-Ghazali ini adab itu ada 8. Yang 8 tadi Rasulullah sudah ngasih semua. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita bahas. Adab kepada Allah harus bagaimana, adab kepada Rasulullah ini yang sebagian, ini masih sebagian kecil. Ya adab kepada guru nanti kita bahas kitab taklim. Insya Allah hari Rabu kalau ada waktu kita bahas kitab taklim. Seperti itu Pak. Nah ini adab terhadap Rasulullah. Ini yang penting. Penting sekali. Ya, jangan sampai ya katanya sekali berulama pun Rasulullah itu dianggap guyonan. Enggak boleh. Fatal sekali. Saya sampai kadang malam tuh nangis. Nangisnya apa? Kalau memang orang non muslim gitu ya, orientalis buat guru biasa. Memang mereka nggak percaya gitu. Tapi kalau ulama gitu, membuat guyonan aneh, fatal, dan itu disampaikan ke umum. Itulah. Ya. Ini yang pertama. Ada pada Rasulullah mengimani bahwa beliau adalah hamba dan Rasulnya. Mengimani dalam arti tidak boleh berlebihan. Ya, ifrat berlebihan
misalkan kayak agama lain. Kalau orang Yahudi menuhankan Uzair, ya. Ada. Kemudian juga agama lain ada yang menuhankan Isa alaihissalam. Seperti itu. Kita nggak boleh. Rasulullah tetap hamba, tapi tafrid. Ya, beliau sebagai Rasul. Maka harus kita beradab yang tinggi dengan Rasulullah. Kita memang nggak bertemu Rasulullah kayak zaman sahabat dulu, tapi tindakan kita sekarang ini mencerminkan tindakan kita, perkataan kita ini mencerminkan adab kita terhadap Rasulullah. Ini yang penting, Pak. Penting sekali. Yang kedua menaati perintahnya. Ya, ini adalah di dalam surat Al-Maidah 92 An-Nur 63, ya, wa ati'u Rasul, taat Allah dan taat Rasul. Yang ini yang An-Nur ini ya, yukhalifuna an amrihi. Ini domirnya dalam konteks ini perintahnya itu bukan perintah Allah. Maksudnya itu ini domirnya ke Rasulullah dalam konteks ini. Silakan nanti dibaca di surat An-Nur. Ya, ini domirnya ke Rasulullah. Jadi kita nggak boleh menyelisih perintah Rasulullah. Ini yang penting, Pak. Ya, sekarang itu kan banyak sholat. Ada yang kemarin di Banyuwangi sholat pakai bahasa Indonesia. Iya kan? Sholat pakai bahasa Indonesia. Aduh, kadang lucu gitu. Cuma ada juga pengikutnya. Ada nabi perempuan siapa itu Eden, ya ada pengikutnya gitu. Ya, ini yang penting sekali. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Ya, ini makanya Pak, apa yang dilarang Rasul semampu kita hindari. Kita hindari. Makanya pernah nih, suatu saat saya pergi tugas itu ke Italia, ke Eropa. Itu 3 hari di sana saya bersama orang Pertamina beli pipa ceritanya. Di sana makan halal itu susah. Salah satu cuman yang halal itu saya tahu dari internet, di situ saya cari itu di McD. Di McD-nya di sana itu ada yang halal. Tapi jaraknya itu 3 kilo dari hotel. Saya bersama 7 orang Pertamina. Ini saya ada yang dulu katanya, wes dulu kita makan cewek di sini. Tapi enggak, kata Rasulullah, carilah yang halal. Karena kalau ada yang enggak halal masuk ke perut kita, sayang sekali doa kita enggak akan sampai, sayang. Ya, akan menjadi darah di dalam tubuh kita. Ya, kurang bagus. Makanya kita jalan mencari makan. Pulangnya jalan lagi, ya udah sampai lapar lagi. Tapi nggak apa-apa, itulah perjuangan kita. Itulah perjuangan kita, seperti itu. Kita harus menjaga apa yang Rasulullah larang dan mentaati apa yang Rasulullah anjurkan. Berat, Pak. Mungkin sudah mengalami, mungkin ya usia berkali-kali. Susah. Ya seperti itu. Kalau kemarin sempat ke Korea masih mending, sudah banyak yang tulisannya halal food gitu ya, masih banyak. Seperti itu. Kita harus menjaga apa yang Rasulullah wasiatkan kepada kita. Seperti itu. Yang keempat, membenarkan setiap sabdanya. Ya,
Ini ada hadisnya, silakan dibaca. Waktunya nggak cukup. Ya nanti silakan dibaca di rumah, direnungkan. Ya, ini yang penting. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, tapi kita harus membenarkan. Contoh, sholat tahajud, sholat duha, ya sholat tahajud yang penting. Kalau Rasulullah semampu kita, kalau kita mampu, ya 8 rakaat, nggak mampu 4 rakaat, capek karena kerja, ya mungkin 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar, sempatkan. Seperti itu. Tapi dalam hati kita harus meyakini itu. Ya kalau kita memang nggak sempat hal-hal yang sunnah yang Rasulullah contohkan, kalau kita nggak mampu, tapi kita harus meyakini. Ya, meyakini bahwa itu memang kata Rasulullah, kita semampu kita melaksanakan. Itu yang penting, Pak. Ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, keyakinan untuk membenarkan sabda Rasul itu penting. Keyakinan dalam hati itu yang akan dinilai. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sholat pun kalau dia sebetulnya di dalam hatinya itu gak yakin bahwa itu wajib, itu gak diterima. Orang melakukan sholat, tapi di dalam hatinya itu akan ada orang sholat yang karena sesuatu, misalkan atasannya khusyuk supaya dinilai bagus, saya sholat. Padahal di dalam hati ngapain sih sholat begini, capek. Itu akan ada orang itu useless. Sholatnya itu nggak diterima. Gitu. Makanya setiap tindakan harus disertai dengan keyakinan, membenarkan. Itu yang poin. Yang kelima, berikutnya seperti contohnya. Ya kayak tadi yang saya bilang, sholat pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Kalau berdoa boleh setelah sholat, berdoa boleh. Kalau di dalam sholat itu sudah ada rukun sholat itu sudah ada. Jadi nggak boleh keluar dari rukun. Kalau keluar dari rukun berarti sholatnya nggak sah. Itu fatal. Ya. Kemudian yang keenam, mencintai. Di atas kecintaan pada diri sendiri, anak, ayah, dan manusia seluruhnya. Ini yang penting, Pak. Mungkin kita sekarang belum bisa. Umar pun dulu pertamanya belum bisa. Tapi kita berusaha untuk mencintai Rasulullah semampu kita tingkatkan terus. Banyak baca sholawat pagi, kalau bisa minimal 10, sore 10 kita baca sholawat. Dan sebentar 10 paling nggak ada 2 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali pagi, sore. Istiqomahkan insyaallah urusan kita lancar. Karena apa? Allah berjanji kalau kita bersolawat sekali, Allah akan membalas 10 kali. Solawat itu apa sih? Kan salam, selamat. Kalau Allah sudah salam ke kita, kalau kita salam ke Rasulullah kan Allah salam ke kita. Kalau udah Allah salam ke kita, apa yang bisa memudaratkan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un samawati wal ardh. Kalau Allah sudah bersalam ke kita, nggak ada orang bisa memudaratkan kita. Seperti itu. Nanti dibaca. Ya, ini ada umat seperti itu. Kemudian menghidupkan sunnahnya dan melaksanakan pesan-pesannya. Ini yang penting, Pak. Kita ajarkan kepada anak kita. Makanya begini, ada amal jariah yang kadang kita nggak menyangka bahwa itu jadi amal jariah. Contohnya apa? Mendidik anak. Jadi kalau kita didik anak, kita sholatkan dengan baik, kita ajarin sholat,
puasa, adab yang baik. Kemudian kita meninggal, si anak ini melaksanakan didikan kita. Itu pahala, itu pahala terus tuh selama anak itu sholat, puasa, itu pahala buat kita. Nanti anak kita meninggal, cucu kita melaksanakan itu terus. Itu amal jariah yang kadang nggak kita sadar. Nah, ini penting mendidik anak. Itulah amal jariah kita sampai nanti hari kiamat. Makanya kita harus berdoa itu supaya keturunan kita tetap mendirikan sholat, berjalan menuju sholat, berminturiyati. Itu doa supaya anak kita itu sampai akhir nanti, anak cucu kita, duriyah itu maksudnya cucu kita, cicit. Ya, itu artinya duriyah, itu anak cucu kita. Itu saat misalkan dia sholat, itu pahalanya terus tuh sampai kita. Makanya dulu ada kisah, ada seorang pengusaha di Yaman, dia pengusaha besar. Setelah agak sepuh, dia serahkan semua perusahaannya, dia mendidik sekolah, mendidik PAUD, TK, mengajar TK. Karena itulah yang pertama nanti pahalanya orang bisa bismillah, al-fatihah, belajar sekolah itu di TK. Itulah pahalanya. Kalau dilakukan dengan ikhlas sampai anak nanti ini besar sholat, itu pahalanya terus mengalir ke gurunya. Makanya di sini, alhamdulillah itu saya kadang diri sama Ustaz Nizar bisa ngajar anak-anak. Kita belum bisa seperti itu. Nanti anak-anak itu yang diajar Ustaz Nizar, yang diajar Ustaz Muhammad Saduri, itu nggak ada di sini. Itu selama nanti yang diajar itu melaksanakan, itu pahalanya terus tuh. Pahalanya terus. Nanti si anak ini udah gede, dia ngajarin lagi, itu pahala lagi. Seperti itu amal jariah. Makanya Rasulullah ada hadisnya. Ya di sini. Kemudian yang ke-8, kita skip ya. Mengedepankan perkataan beliau di semua perkataan manusia. Ini ada saya kutip perkataan 4 mazhab. Ya, supaya kita tahu bahwa hadis itu, hadis Rasulullah, kabar Rasulullah itu di atas perkataan manusia. Apapun derajatnya manusia itu masih di bawah Rasulullah. Maka di sini ada kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, dia bilang, saya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, Rasulullah berkata. Wa taqulu, tapi kalian berkata, qala Abu Bakar, qala Umar. Enggak boleh. Ya. Mendahulukan manusia lain di atas Rasulullah enggak boleh. Harus Rasulullah dulu, kalau baru Rasulullah enggak ada, baru ulama, pendapat ulama, atau sahabat dulu. Sahabat baru sahabat yang salaf, baru tabi'in terus seperti itu. Di sini dikatakan juga, makanya di sini saya katakan Imam Hanifah juga berkata, yuhalifu, kalau perkataanku, yuhalifu, menyelisihi Al-Quran dan hadis, tinggalkan. Itu Imam Hanifah. Makanya di sini saya sebut. Makanya kadang kan orang ada tuh, maaf ya, mendahulukan perkataan ulama ataupun adat di atas Rasulullah, nggak boleh. Ya, adat itu harus menyesuaikan dengan kitabullah dan hadis. Harus menyesuaikan, bukan kebalik. Bukan agama menyesuaikan adat, tapi adat menyesuaikan agama. Seperti itu. Ini perkataan setiap ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun berkata, ya, ini bisa dibaca di sini. Kemudian Imam Syafi'i pun berkata, lam yuhillullahu
ya, dan lain seterusnya. Ini silakan dibaca. Imam Ahmad pun berkata seperti itu. Ya, jadi udah 4 imam sudah berkata seperti itu. Ya, kemudian yang ke-9, jadikan beliau sebagai hakim. Nah, ini yang penting, Pak. Kemarin itu ada masalah, maaf ya, ini sensitif, tapi ini saya supaya nanti kita kalau ada mengalami seperti ini kita bisa telah mengenai hukum waris. Memang negara ada peraturan, tapi dalam Islam ada peraturan juga. Jadi ada itu saudara yang kalau dia untung diambil tuh hukumnya waris. Tapi kalau dia rugi dia nggak mau. Ada kalau di kitab tuh kalau nggak salah hukum waris. Itu hukum waris itu kitab Faro itu. Ada saudara. Jadi ya, kalau dia untung mau dia pakai, oh iya. Tapi kalau dia rugi nggak mau. Seperti itu. Banyak. Ya, kemudian 10 bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Ya, kita harus banyak bersolawat. Ini dalil-dalilnya saya catat. Silakan nanti dibaca sendiri. Ya. Kemudian 11 meneladani sikap dan sifat beliau. Ini yang penting. Ya, ini ada hadisnya dari surah Al-Ahzab ayat 21 juga ada. Silakan nanti dibaca di rumah. Waktunya kurang ya. Saya skip. Yang ke-12 banyak bersolawat pada malam Jumat. Ini yang penting, Pak. Ya. Pada kayak kemarin Jumat itu perbanyak sholawat pada waktu siang dan malam. Ini aksiru as-sholata alayya, ya, di hari Jumat, al-Jum'ati wa lailatul Jumat, dan pada malam hari Jumat itu banyak sholawat. Praktekkan, Pak. Insya Allah luar biasa. Yang 13 ini yang penting, Pak. Nomor 13 ini yang ya kayak kemarin itu yang saya maksud. Ya, menjauhi hal yang menyakiti hati Rasulullah. Ini yang menyakiti hati Rasulullah itu ada beberapa, Pak. Dulu pada waktu Rasulullah masih ada, itu banyak kejadian hal-hal yang menyakitkan Rasulullah. Sampai yang di Taif, kejadian di Taif Rasulullah dilempar giginya tangga. Kemudian sama Abu Jahal kalau itu dikasih kotoran, kalau di Mekah habis sholat kasih. Itu yang menjadi Rasulullah seperti itu. Sampai sekarang pun ada. Di sini saya ambil salah satu contoh membicarakan mengenai orang tua Rasulullah. Sebisa mungkin kita hindari. Wallahu a'lam, karena ada dua pendapat. Tapi pendapat yang saya ambil adalah bahwa orang tua Rasulullah adalah ahli fitrah. Memang ada dua pendapat. Ada hadisnya yang bukan, ya, Al-Bukhari ada, tapi nggak saya sebut di sini. Maksud saya apa? Begini, dalam perbedaan ini, persisian, kita nggak usah berkomentar atau apapun sih. Kita cukup diam dan serahkan kepada Allah. Sudah begitu. Memang sini ada hadisnya. Makanya di sini secara berjual berkata ini. Ada orang berkata, di anna Abu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu finnar. Jadi perkataan itu bahwa orang tua Rasulullah itu di dalam api neraka, masuk neraka, itu perkataan yang menyakiti Rasulullah.
saya ingin menyebutlah orang-orang tertentu yang mendiskusikan. Saya kira nggak perlu, ya. Dan memang ini ada hadisnya, yang berbeda pendapat bahwa bapak ibunya Rasulullah itu di dalam masuk neraka ada. Cuma di sini saya sebutkan juga ada dalil yang mengatakan bahwa bapak dan ibu Rasul itu adalah malaikat. Ya, seperti itu. Jadi saya sebutkan ini, silakan nanti dibaca. Kitabnya ada di rumah. Ya. Jadi perkataan li'anna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nar itu adalah perkataan yang menyakiti Rasul. Ya, itu kita tinggalkan. Kemudian hal-hal yang menyakiti Rasulullah dalam bentuk aplikatif, verbal dan ideologi. Itu dulu ada yang paling masyhur itu di kitab Ruhul Bayan itu ada orang sholat, ngimami sholat, kemudian dia meludah. Di situ ada Rasulullah, dia ngimami sholat, dia meludah ke depan, ke arah kiblat. Ya, Rasulullah melihat, makanya kata Rasulullah, la yusalli bikum hadza, jangan kalian sholat lagi dengan orang ini, karena dia gak punya adab. Udah ada Rasulullah di situ, dia jadi imam, ludah kan?